Podcast Haka, Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Haka TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi dalam program Podcast Haka, Pondok Pesantren Husnul Khotimah, yang tentunya menginspirasi dan juga mencerahkan kita semuanya, insya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai, kita akan ngobrol banyak hal dengan bersama Kiai Haji Jajang Aisul Muzaki LC MPDI. Beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan juga seorang praktisi ruqyah syariah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sedang sibuk apa ini Ustaz sekarang? Sibuk Ramadan tentunya. Ramadan. Aktivitas Ramadan Ustaz ya? Ya, seperti mengajar masih, ngisi kajian, kuliah subuh, imam tarawih. Masya Allah. Meruqyah juga tetap berjalan setelah Ustaz, Ramadan. ya? Walaupun mungkin kalau Ramadan agak sedikit ya pasiennya, karena setan-setan sudah dibelenggu oleh Allah. Oh iya betul, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Ustadz, kita pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara atau ngobrol ya terkait dengan ruqyah syariah dan juga terkait dengan gangguan jin. Iya. Karena bagaimanapun rupanya di kaum muslimin sendiri mungkin sebagian masih belum banyak tahu ya bahwa rupanya terkait dengan gangguan di dalam fisik, di dalam jiwa dan sebagainya, itu rupanya ada juga yang memang faktor dari gangguan jin. Dan juga terkait dengan proses untuk penyembuhan sebenarnya bisa juga dilakukan dengan ruqyah syariah. Nah mungkin Ustaz, Hapunten mungkin bisa dijelaskan kepada kita semuanya, sebenarnya apa sih ruqyah syariah itu? Iya. Istilah ruqyah syariah memang sudah sangat populer saat ini ya. Dan masyarakat sudah mulai melakukan terapi dengan metode ruqyah syariah ini ya. Nah, ruqyah itu intinya adalah doa ya. Ruqyah itu kalau bahasa Sundanya jampe. Jampe. Ya. Kan bahasa Arab dari asal kata roko, yarqi, ruqyatan ya. Ruqyatan pakai qaf ya. Beberapa lisan orang suka salah ya. Nyebutnya ruqyah, nyebutnya ru'yah gitu kan. Nah, kalau ru'yah kan ru'yah melihat, ru'yatul hilal itu baru benar gitu kan. Ini ro, qaf, ya, tamarbuta. Jadi ruqyah. Nah, artinya melakukan pengobatan dengan metode Islam ini mengikuti Rasulullah SAW dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, terutama terkait dengan ayat tentang jin, tentang sihir, tentang azab ya, tentang neraka kan seperti itu. Dan juga ditambah doa-doa masyhur dari Rasulullah SAW. Itu. Tapi Ustaz, jika ada yang bertanya apa bedanya pengobatan dengan ruqyah dengan pengobatan secara medis? Ya, pengobatan medis itu dilakukan ketika penyakit yang dialami, penyakit fisik yang memang kelihatan, yang memang terasa gitu kan. Jadi kita sakit kepala ya, sakit mah itu, maka pengobatannya dengan medis. Nah, ketika menggunakan metode ruqyah tentunya tidak diberikan obat-obatan seperti berobat ke medis gitu kan. Kan kalau datang ke rumah sakit, ke dokter, kita ditanya sakit apa, kemudian dikasih obat ini, obat itu kan itu. Nah, dalam ruqyah syariah ini ustadz yang meruqyah tidak memberikan obat seperti dokter itu. Tidak memberikan resep-resep gitu ya. Karena metodenya ruhiyah gitu kan. Spiritual, pembacaan ayat-ayat Quran yang mengikuti sunnah Rasul, hanya itu saja ya. Jadi tidak ada pembelian obat merek ini enggak. Paling juga nanti pasca ruqyah dibekali untuk baca zikir ini, baca Quran surat ini, ayat ini seperti itu, baca doa ini seperti itu ya. Nah Ustaz, ada mungkin masyarakat yang bertanya sebenarnya penyakit apa saja
ya yang bisa diobati dengan ruqyah syar'iyah? Ya. Penyakit yang diobati dengan ruqyah syariah ya secara umum adalah penyakit gangguan jin dan sihir. Itu sudah sangat jelas hanya bisa disembuhkan dengan izin Allah melalui terapi ruqyah syariah ini ya. Jadi penyakit non medis bahasanya ya. Seperti apa? Kadang seseorang itu merasa sakit di bagian tubuhnya ya. Kemudian dia datang ke dokter, didiagnosa, ternyata kata dokter secara medis tidak negatif semuanya, ya hasilnya negatif, nggak ada pandangan medis ini sakit gitu kan. Tapi kenyataannya seseorang itu kok saya tetap sering sakit kepala misalnya, kok saya sering merasa sakit di dada seperti itu. Nah biasanya penyakit seperti itu maka ketika diruqyah, betul, maka akan ada reaksi, ya, reaksi dari jin yang ada di tubuh seseorang itu. Nah, itulah pengobatan dengan cara ruqyah. Berarti memang bisa dikatakan bahwa terkait pengobatan apakah melalui medis, apakah melalui juga non medis atau dengan ruqyah syariah, ya. Apapun itu teknis pengobatannya tentu dengan izin Allah. Dengan izin Allah, ya. Maka perlu difahami oleh semua, terutama para pasien itu bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan ustadz yang meruqyah gitu kan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin Allah. Jadi kalau metode itu hanya cara, wasilah saja seperti itu. Nah, Ustadz, ketika masyarakat mungkin juga ingin tahu ya, apa ciri-ciri dari orang yang memang terpengaruh dengan gangguan jin atau terkena sihir? Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kita lihat atau bisa kita saksikan atau seperti apa? Iya, saya pernah menulis ya tentang ciri-ciri orang yang kena gangguan jin ataupun kena sihir. Itu ada sekitar 25. 25 ciri orang yang terkena gangguan jin atau sihir ya. Nah, dari 25 itu kalau kita sudah memiliki 5 ciri ya, 5 dari 25 itu sudah 95% kemungkinan memang diganggu jin atau sihir. Ya. Yang pertama itu adalah ketika tensi ibadah kita tiba-tiba menurun. Ya. Biasanya semangat sholat tepat waktu, betul, semangat baca Quran, semangat zikir. Ini kok malas, tiba-tiba malas turun. Nah, itu salah satu ciri ada gangguan jin dalam tubuh kita atau gangguan sihir. Betul. Kenapa? Karena jin yang masuk ke tubuh seseorang biasanya jin kafir. Dan itu jin kafir selalu mengajak kita untuk malas beribadah. Nah, seperti itu. Nah, itu ciri yang pertama. Yang pertama. Ciri yang kedua, yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat itu adalah secara fisik dia sakit ya. Tadi udah saya sampaikan. Sakit mah, sakit di punggung, sakit di kepala, migrain gitu kan, sakit di dada misalnya. Tetapi ketika ke dokter, kata dokter ini negatif, nggak ada penyakitnya, jantung sehat, lambung sehat, semuanya sehat kata dokter. Tapi kenyataannya pasien itu merasa sakit, ya. Kok tapi tetap sakit dok? Kok tetap sakit dok gitu kan? Nah, dokter yang paham tentang pengobatan alternatif ruqyah syariah biasanya menyarankan itu, merekomendasikan. Coba Bu, coba Bapak hubungi peruqyah syariah saja ya. Bisa jadi ini gangguan non medis seperti itu. Walaupun dokter tetap memberikan obat biasanya kan gitu, memberikan obat. Nah, ini kalau sudah dipastikan secara diagnosa dokter negatif, kenyataannya masih sakit, itu kemungkinan besar memang gangguan jin atau sihir seperti itu. Jadi beberapa kasus pasien saya misalnya mengeluh di dada sebelah kiri, katanya jantung, periksa jantung kok negatif, EKG negatif, semuanya negatif. Tapi kadang tetap sering sakit, lagi nyetir tiba-tiba sakit gitu kan segala macam. Hanya dia mencoba untuk terapi ruqyah gitu kan. Datang ke saya, kita ruqyah dengan memang benar dia reaksi. Kemudian kita tanya kenapa kamu masuk, jin itu kenapa masuk, ya dengan berbagai alasan gitu kan. Dan ketika dia mengaku memang benar bercokol di dada yang bikin dia sakit itu.
Jadi saat pemeriksaan jinnya nggak kelihatan sama medis gitu kan, seperti itu. Nggak kelihatan. Ya. Jadi makanya kayaknya diagnosanya negatif kan seperti itu. Nah, kita coba ruqyah, kemudian jinnya kafir kita islamkan, kemudian kita keluarkan. Alhamdulillah dengan izin Allah jinnya keluar dan pasien pun merasa lega seperti itu. Nah, hapunten Ustaz. Ya. Ada pertanyaan, apakah jin yang sudah dikeluarkan dari tubuh, apakah memungkinkan untuk kembali lagi ke tubuh korban itu? Ya. Sebelum kita mengeluarkan jin dari tubuh pasien, ya, kalau metode ruqyah syar'i itu kita berusaha mengislamkan dulu. Ketika dia kafir kita islamkan. Ketika dia ngaku Islam kita yakinkan bahwa Islamnya harus benar seperti itu. Kemudian sebelum keluar kita sumpah dulu. Ya. Ada perjanjian dulu. Ada perjanjian dulu. Kita baca syarat kemudian disumpah bahwa akan keluar dari tubuh ini, tidak akan kembali lagi dan tidak akan mengganggu siapapun juga. Kalau melanggar siap dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah mayoritas rata-rata memang ketika sudah keluar ya mereka sudah tidak kembali lagi. Ya, apalagi kita tempatkan di masjid gitu kan. Kamu nanti keluar dari sini jangan balik ke dukun kamu, jangan balik ke kebun bambu lagi gitu kan misalnya. Jangan balik ke kolong jembatan lagi tapi ke masjid. Cari masjid yang kamu suka. Ya. Kalau dia nggak tahu masjid mana kita arahkan. Ya, ke masjid mana seperti itu. Berarti karena memang jin itu kan memang makhluk gaib saja. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita itu melalui apa saja, Ustaz? Karena kan kadang kita sebagai manusia, maksudnya kita terbatas dan daya pandang kita terbatas. Lalu bagaimana jin itu bisa masuk ke tubuh kita gitu ya, teknisnya gitu? Ya. Jin itu tidak kelihatan ya, apalagi proses masuknya. Tetapi ketika masuk ke tubuh manusia itu akan terasa. Oh, gitu. Ya, itu akan terasa. Masuknya lewat mana? Bisa lewat lubang-lubang, ya, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, ya semua yang ada lubangnya itu sangat bisa dimasuki oleh jin. Atau juga bisa lewat lubang pori-pori. Pori-pori. Ya, jadi dia bisa menembus bagian mana saja. Ketika memang dia harus masuk ke tubuh seseorang itu. Nah nanti proses keluarnya juga supaya lebih menyelamatkan pasien itu kita arahkan lewat mulut biasanya, lubangnya lebih besar kan, lewat angin, hembusan nafas. Nah itu mempermudah jin keluar dari tubuh pasien seperti itu. Biasanya kalau jin masuk lewat punggung, maka yang terasa sakit itu di punggung. Ya. Jadi ketika ditanya misalnya Bapak sakit di bagian mana? Di bagian punggung Ustadz. Nah itu udah berarti jinnya masuk lewat punggung seperti itu. Ketika dia misalnya juga sakit di bagian dada, bisa jadi ada jin lain masuk di bagian dada. Atau jin yang di punggung pindah ke dada. Jadi sakitnya itu pindah-pindah, misalnya pagi di punggung, pas sore di dada Ustadz gitu kan. Atau malam malah di kepala gitu. Pas akhir bulan di kepalanya pening banget misalnya gitu. Ya itu. Nah itu bisa jadi memang jinnya juga bisa berpindah-pindah, walaupun awalnya masuk lewat punggung, tapi ketika sudah dalam tubuh manusia dia bisa pindah-pindah ke bagian yang lain. Nah terkait dengan jin sendiri, Ustaz, Ya. jin itu bisa masuk ketika kita sebagai manusia itu dalam kondisi apa saja? Apakah mungkin ketika kondisi iman sedang naik pun bisa masuk, atau ketika kondisi iman sedang turun, atau memang kalau secara fisik ya fisiknya itu sedang lagi down, atau pikiran lagi seperti apa, gimana atau gimana? Ya, ada beberapa pintu masuk jin ya, pintu masuk jin. Kalau pintu masuk husul kan cuma satu ya, dari paripos satu saja. Ya. Nah, kalau pintu masuk jin ini banyak gitu kan. Nah, satu, kapan dia masuk ke tubuh manusia? Ketika manusia itu sedih berlebihan. Sedih berlebihan. Ya, kita boleh sedih, tapi jangan berlebihan. Kalau sedihnya berlebihan itu mengundang jin datang. Nanti biasanya alasannya gini, kenapa kamu masuk? Saya kasihan, dia sedih karena nggak lulus ujian ini dan sebagainya gitu kan. Saya ingin menemani dia seperti itu. Ya. Atau sedih karena keluarga ada yang meninggal segala macam lah gitu. Kalau sedihnya berlebihan itu sampai nangisnya teriak-teriak, sampai mukul-mukul tembok misalnya, nah ini bahaya, jin bisa masuk. Yang kedua, gembira yang berlebihan, gitu. Jadi yang terlalu ekspresif iya, gitu. apapun yang berlebihan memang kurang baik gitu. Tiba-tiba misalnya dapat telepon kan,
selamat Bapak dapat undian ya senilai 1 miliar rupiah gitu kan. Saking senangnya dia, wah jongak-jongak lari keluar, nggak sadar sampai buka baju gitu kan. Nah itu peluang jin masuk. Kenapa bisa masuk? Karena dia sedang kosong, sedang gembira yang berlebihan, kosong, jin bisa masuk. Jadi kondisi di mana terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jin ngincar pintu-pintu itu. Yang ketiga, ketika dia marah. Marah yang berlebihan juga. Kalau sekedar marah biasa ya no problem, segera ingat istighfar. Kadang orang marahnya kan memuncak gitu kan. Betul. Nah, itulah makanya kenapa suka ada misalnya suami istri KDRT ya karena marah berlebihan, lupa akhirnya main pukul atau ambil senjata tajam, nauzubillah. Itu pengaruh dari setan, dari jin itu. Jadi marah itu biasa saja, segera redakan, segera berzikir. Kalau berlebihan, nah itu gampang sekali jin masuk ke tubuh kita. Ya. Jadi sedih yang berlebihan, ya, gembira yang berlebihan, marah dan yang keempat juga rasa takut. Ya, rasa takut yang juga memang bisa katakan lebay ya. Toilet aja takut gitu kan. Lewat jembatan aja takut gitu kan. Nah itu takut-takut itu nanti beneran dimanfaatkan sama jin gitu kan. Gitu. Karena bayangannya, aduh kalau ke toilet nanti ada kuntilanak gitu kan. Beneran aja pas dia ke toilet ada yang ketawa-ketawa kuntilanak kan seperti itu. Ya. Jadi takut-takut terhadap hal yang seperti itu, takut ke toilet, takut ke belakang rumah, itu kan takut apa gitu kan. Ya. Kalau takutnya ke ular, ke harimau, ke macan, ke maling, itu ya kan real ya. Itu real, itu manusiawi, masih boleh. Tapi kalau takut kepada setan, jin kayak gitu, hanya lewat jembatan nggak berani, lewat kuburan nggak berani, nah itu segera perbaiki. Ya. Ada fenomena di mana di masyarakat ya, ketika disuguhkan berbagai tontonan-tontonan, ya kan kadang ada kuntilanak, ada dedemit, ada pocong dan sebagainya lah. Nah itu sebenarnya itu apakah memang ada atau tidak ada, atau itu hanya sebuah ya ilusi aja gitu, atau hanya sebuah ya hanya karangan saja? Iya. Ini sebuah warisan nenek moyang kita sebenarnya. Penampakan jin, ya. Jadi jin dalam bentuk asli itu nggak ada yang bisa melihat kecuali Nabi dan Rasul. Ya. Sedangkan penampakan jin yang dilihat beberapa orang, nah itu hanya bentuk penyerupaan saja. Jadi bukan aslinya. Bukan aslinya, karena jin bisa menyerupai siapapun dan apapun. Jadi ketika misalnya dulu ada orang pertama kali melihat di pojok ruangan misalnya, ada mirip manusia, botak misalnya, punten, bude, nggak pakai baju, cuma pakai celana dalam gitu kan, disebutnya apa misalnya, jin tomang gitu misalnya kan gitu kan. Kemudian ada pakai kain putih, nggak napak, rambutnya panjang, kemudian ketawa-ketawa, disebutlah kuntilanak gitu kan, seperti itu. Atau misalnya jelek gitu kan segala macam, kemudian sebutlah genderuwo gitu kan, seperti itu. Jadi itu hanya penampakan saja. Bentuk aslinya hanya Nabi dan Rasul yang bisa melihatnya. Dan itu juga dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Nah kalau ada tuyul, itu berarti itu jin itu biasanya kecil, cuma pakai celana dalam, botak ya. Kecil, larinya cepat, makanya nenek moyang kita nyebutnya itu tuyul. Ya, jin tuyul seperti itu. Padahal bentuk aslinya kita nggak tahu. Tapi ketika memang menyerupakan yang bisa dilihat, ditampakkan di depan manusia, itu mereka bisa berinteraksi juga sama dengan manusia gitu ya? Iya, bisa. Ada respon, ada respon ya. Makanya berhati-hati nih, pembahasan kita semakin bisa luas banget ya. Ketika seseorang punya khodam ya. Seseorang itu punya khodam. Khodam itu punya sahabat, punya teman dari kalangan jin. Nah, ini resikonya berat sekali, bahaya sekali, ya. Jadi ketika misalnya nih Ustadz Dian punya khodam, ya, punya khodam, jinnya laki-laki gitu. Ketika Ustadz Dian ada tugas keluar kota misalnya, sekian hari nggak pulang, ya, nanti bisa jadi khodamnya itu iseng. Dia datang ke rumah Ustadz Dian, menyerupakan persis wajah Ustadz Dian, suara juga sama. Gitu. Nah, istri Ustadz Dian mungkin nggak ngeh kalau itu penyerupaan
Ustadz Ian kan, itu adalah jin yang menyerupai suaminya gitu kan. Disambutlah biasa gitu kan segala macamnya gitu kan. Sejam kemudian Ustadz Ian yang asli datang lagi. Istrinya kan kaget. Loh, Abi kan tadi udah datang, udah masuk kamar, kok sekarang ini siapa gitu kan. Nah, itu adalah kerjaan jin. Jadi berarti memungkinkan peristiwa seperti itu. Sangat memungkinkan dan sudah beberapa terjadi ya. Jadi dia datang bahkan minta berhubungan suami istri kan seperti itu. Kan bahaya. Ini makanya resiko ketika seseorang punya khodam tadi, punya pelayan, pembantu, punya teman dari kalangan jin. Mohon maaf Ustaz, kalau khodam itu maksudnya apakah dikirim, apakah diminta atau seperti apa? Ya. Khodam itu bisa diperoleh dengan cara yang paling mudah itu turunan. Turunan? Ya. Makanya ada istilah jin turunan, jin nasab. Ya. Jadi karena nenek moyangnya itu punya khodam, kan kalau jin usianya lebih panjang ya. Betul. Ya, si kakek sudah meninggal, jin khodamnya belum meninggal. Betul. Biasanya sudah perjanjian, izinkan saya turun ke keturunan kamu. Entah ke anak, entah ke cucu, entah ke cicit gitu. Seperti itu. Itu yang paling mudah. Nggak usah nyari-nyari tirakat, nggak usah puasa mati geni, nggak usah tapak dan sebagainya. Nah. Tapi apakah khodam dengan jin korin sama atau beda? Beda. Khodam dengan jin korin beda. Jin korin itu semua kita punya. Tapi kalau khodam tidak semua kita punya. Jin korin tugasnya hanya menghalangi kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah. Membisikkan negatif, beramal soleh aja seperti itu. Tapi jin korin itu agamanya Islam atau kafir? Iya. Kafir. Jin korin itu adalah kafir. Jin itu kafir, termasuk jin korin Rasulullah SAW itu kafir. Cuma Rasul bisa mengislamkan jin korinnya. Makanya Rasul mah gampang beramal beribadah karena jin korinnya sudah ditaklukkan gitu. Makanya beliau maksum ya, terjaga. Nah, Ustaz, terkait dengan jin khodam ya, yang umpamanya yang turunan. Itu apakah bisa diputus untuk rantai turun-temurunnya atau bagaimana? Bisa. Saya juga sering menangani kasus jin-jin turunan ini. Ya. Jadi memang harus diputus. Dan pemutusan ini juga memang proses rukyahnya tidak cukup sekali. Ya. Bisa berkali-kali. Ya. Bahkan pasien saya yang lumayan lama itu sampai dari mulai tiap minggu, per 2 minggu, per 1 bulan, per 2 bulan, terus begitu per 3 bulan, per 4 bulan ya. Jadi terus diterapi itu. Karena sejak kecil si jin itu sudah dimasukkan sama uyutnya kan gitu. Sama karuhunnya. Jadi harus diputus. Kalau nggak diputus nanti orang ini meninggal turun lagi ke anaknya, ke cucunya gitu. Maka ada perjanjian pemutusan hubungan itu, nasab itu. Memang harus sabar ya, harus sabar, nggak cukup sekali 2 kali proses rukyah jin nasab, jin turunan ini. Nah, selanjutnya mungkin terakhir bagaimana tips ya atau mungkin langkah-langkah yang menurut Ustadz yang memang perlu dilakukan oleh kaum muslimin ya untuk membentengi diri dari gangguan-gangguan jin dan setan ya. Iya. Umpamanya dengan ruqyah syariah, apakah bisa mandiri, apakah seperti apa, lalu mungkin juga bacaan apa saja begitu. Iya. Untuk pencegahan bahkan untuk mengobati secara mandiri itu sangat bisa, sangat bisa. Intinya kita maksimalkan amalan wajib kita, ya, sholat 5 waktu gitu kan, puasa Ramadan, pokoknya yang wajib-wajib itu dimaksimalkan. Yang kedua, perbanyak amalan sunnah, ya, sholat rawatib, ya, kemudian baca Quran, zikir pagi dan sore, itu bentuk benteng kita yang paling kuat untuk menangkal serangan-serangan sihir maupun gangguan jin, seperti itu. Kemudian yang ketiga, selalu dalam hal kondisi apapun diusahakan selalu dalam keadaan berwudu, ya. Sebisa mungkin tidak batal wudhu. Setiap batal segera berwudhu. Setiap batal berwudhu. Karena syaitan gak suka sama orang yang bersih lahir dan batin itu. Seperti itu. Jadi dekati terus Allah, dekati terus Al-Quran, perbanyak zikir, ya. Optimis menghadapi hidup, ya. Jangan mudah stres, jangan mudah pesimis, jangan mudah sedih. Ya. Insya Allah kita aman. Ya. Insya Allah kita aman.
seperti itu. Baik, baik. Syukran jazakumullah Ustaz Apa? atas inspirasi dan pencerahannya. Subhanallah, Sama-sama, Masya Allah. Masya Allah. Para hadirin, pemirsa HKTV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah bersama-sama yang ngobrol banyak hal dengan Ustadz Kiai Haji Jajang Aisyul Muzaki LCMPDI terkait dengan gangguan jin dan ruqyah syariah. Maka para hadirin pemirsa semuanya, ketika memang merasakan ada kondisi di mana penurunan kualitas ibadah yang sangat drastis, lalu juga ada kondisi di mana secara rasa sakit di tubuh yang non medis, maka segera lakukan konsultasi ya dengan praktisi ruqyah dimanapun yang mungkin terdekat dari pemirsa semuanya ya. Dan insya Allah untuk selanjutnya kita akan kajian yang akan kita kaji adalah tentang ain ya, tentang ain. Maka mohon nanti ditunggu untuk episode selanjutnya. Mungkin demikian pemirsa semuanya HKTV dimanapun berada ya. Syukran jazakumullah Ustadz. Afwan, sama-sama, jazakumullah khairan. Ya. Sekian dari kami ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.